Inilah 7 syarat berkurban dalam Islam dan dalilnya. Bulan Zulhijjah telah tiba. Sebentar lagi kita akan melaksanakan salah satu ibadah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni berkurban. Allah berfirman dalam Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar," maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Rasul juga menyarankan untuk melakukan kurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang memiliki kelapangan tapi tidak menyembelih kurban, janganlah mendekati tempat sholat kami." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim mensahihkannya. Dalam berkurban terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar ibadah tersebut menjadi sah dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih mudah memahaminya, berikut ini adalah beberapa syarat dalam berkurban yang harus dipenuhi. Pertama, Muslim. Tidak diterima hewan kurban jika yang berkurban adalah orang kafir. Hal ini dikarenakan kurban adalah bentuk pendekatan diri pada Allah, sedangkan orang kafir justru mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalu muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Quran Surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. 2. Balik dan berakal. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah orang yang berkurban harus sudah balik dan berakal. Anak-anak dan orang gila tidak diperintahkan untuk berkurban. 3. Mukim. Kurban diambil dari harta yang didapatkan secara berlanjutan, bukan bawaan saat melakukan perjalanan yang merupakan bekal si musafir. Maka dari itu, syarat yang selanjutnya adalah mukim. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bagi seorang musafir untuk melakukan kurban selama ia berniat dan sanggup. Hal ini ditunjukkan oleh Rasul pada masa dahulu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemuinya dan ia dalam keadaan haid di Sarif sebelum ia memasuki Mekah, dan ia dalam keadaan menangis. Lalu beliau berkata pada Aisyah, "Ada apa engkau? Apakah engkau sedang haid?" Aisyah menjawab, "Iya." Beliau bersabda, "Ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah pada wanita. Lakukanlah seperti yang dilakukan orang berhaji selain melakukan tawaf di Baitul Haram. Ketika kami sedang di Mina, aku pernah diberi daging sapi,
Lalu aku berkata, "Apa ini?" Mereka, para sahabat berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban untuk istri-istrinya dengan sapi." 4. Hewan ternak. Hewan yang dikurbankan harus dari golongan hewan ternak dan tidak boleh dari hewan lainnya. Adapun hewan ternak yang dimaksud adalah kambing, domba, sapi, kerbau, unta, biri-biri dan hewan sejenis lainnya. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj 67, "Bagi tiap-tiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan. Maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan syariat ini, dan serulah kepada agama Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus." 5. Cukup umur. Hewan yang disembelih untuk kurban juga harus telah cukup umur. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Namun jika kalian sulit mendapatkannya, maka sembelihlah jazaah dari kambing." Hadis riwayat Muslim. Musinnah yang sudah tumbuh gigi serinya adalah 2 dari segala sesuatu berupa unta, sapi, dan kambing atau lebih. Musinnah pada sapi adalah yang telah berumur 2 tahun dan telah masuk tahun ketiga. Musinnah pada unta adalah yang telah berumur 5 tahun dan telah masuk tahun ke-6, sehingga tidak diterima sebagai kurban apabila kurang dari ketentuan tersebut. Lihat Sahih Fiqh Sunnah oleh Syekh Kamal bin Abdul Malik Sayyid Salim Hafizullah halaman 370 sampai 371. 2. Terbitan Maktabah Tauqifiyah Mesir. 6. Terbebas dari cacat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya bahwa hewan kurban harus terhindar dari cacat apa saja, beliau mengisyaratkan dengan jarinya dan bersabda, 4 hal: pincang yang jelas, yang buta sebelah, sakit yang jelas sakitnya, yang sangat kurus. Hadis riwayat Malik di dalam Muwatta dari hadis Al-Barra bin Azib. Sedangkan dalam riwayat yang lain dari beliau radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di antara kami dan bersabda, 4 hal yang tidak dibolehkan pada hewan kurban, dan beliau menyebutkannya seperti riwayat di atas. Disahihkan oleh Al-Albani dalam riwayat Galil 1148. 7. Disembelih pada waktunya. Hewan kurban tidak boleh disembelih di luar waktu yang ditentukan atau statusnya tidak lagi jadi kurban, melainkan sembelihan biasa. Hari penyembelihan adalah setelah sholat Idul Adha hingga terbenamnya matahari pada hari terakhir tasyrik, yakni 13 Zulhijjah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berkurban sebelum sholat,
maka sembelihannya menjadi makanan untuk keluarganya dan bukan ibadah kurban sama sekali. Jundub bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, saya menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka ia harus mengulanginya dengan hewan lain setelah sholat. Dan dari Nabi Syah al-Husali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim.